Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim mahasiswa mata kuliah pengembangan bahan ajar dari program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah tersebut, kami membuat video pembahasan mengenai model pengembangan bahan ajar menurut Dick and Carey. Oke, langsung saja dengan anggota dari tim kami. Yang pertama saya sendiri, Amar Maruf Alwani dengan awalan NIM 20 akhiran NIM 65. Kemudian ada Ria Safitri dengan awalan NIM 21 akhiran 36. Selanjutnya ada Diah Ayu Lestari dengan awalan NIM 21 akhiran NIM 099 dan Arin Vivadillah dengan awalan NIM 21 serta akhiran NIM 121. Oke, sebelum kita memasuki pokok bahasan yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa aja yang bakalan kita bahas. Nah, yang pertama yang bakalan kita bahas mengenai pengertian. Nah, jadi di sini bakalan ngebahas mengenai pengertian model pembelajaran, kemudian pengertian dari model pengembangan bahan ajar Dick and Carey. Selanjutnya, pokok bahasan kedua membahas mengenai tahapan-tahapan dalam model pengembangan bahan ajar Dick and Carey. Serta ketiga, membahas mengenai kelebihan dan kekurangan model pengembangan bahan ajar dari Dick and Carey. Dan terakhir, kita akan bahas mengenai penerapan pengembangan bahan ajar Dick and Carey pada konsep-konsep fisika. Nanti bakalan menganalisis sebuah artikel seperti itu ya di bagian akhir. Oke, langsung aja ke pokok bahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian model pembelajaran. Jadi apa sih model pembelajaran itu gitu kan? Model pembelajaran merupakan menurut Aji tahun 2016 suatu konsep perangkat yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian suatu kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Nah, jadi dalam pembelajaran guru tuh harus paham nih bagaimana caranya agar interaksi berjalan dengan baik, kemudian bagaimana agar peserta didik itu mencapai kompetensi dasar. Jadi digunakanlah suatu model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita bakalan bahas mengenai model pengembangan bahan ajar Dick and Carey. Apa itu gitu kan? Jadi model pengembangan bahan ajar Dick and Carey merupakan model pengembangan yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau system approach. Jadi apa sih pendekatan sistem itu gitu kan? Pendekatan sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berintegrasi, saling berfungsi secara kooperatif dan saling mempengaruhi. Jadi pada dasarnya dalam model pengembangan bahan ajar Dick and Carey ini nanti bakalan ada sistematikanya gitu kan. Tahapan-tahapannya di mana setiap tahapan antara satu dan lainnya itu saling berintegrasi, saling berkaitan dan memiliki fungsi antara satu dan lain itu nyambung seperti itu ya. Maka dari itu tahapan-tahapan tersebut harus diikuti secara sistematis. Oke, kemudian pokok bahasan kedua mengenai tahapan-tahapan komponen model pengembangan bahan ajar Dick and Carey akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan model pembelajaran Dick and Carey. Nah, di sini ada 10 tahapan dari model pembelajaran Dick and Carey. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Nah, model Dick and Carey ini menunjukkan bahwa mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran ini merupakan dasar untuk menentukan tahapan yang kedua dan yang ketiga.
Nah, di mana Dick and Carey ini menjelaskan bahwa tujuan mengajar adalah untuk menetapkan apa yang dapat siswa lakukan setelah mendapatkan pembelajaran ini. Yang kedua adalah melaksanakan analisis pembelajaran. Dick and Carey ini menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran diidentifikasikan harus dianalisis untuk mengidentifikasi sub keterampilan yang harus dikuasai oleh siswanya. Nah, analisis sub keterampilan ini dilakukan itu sangat penting sekali. Maka dari itu, untuk mengetahui sub keterampilan dalam pembelajaran dapat dipilih sub keterampilan yang berhubungan langsung dengan area tujuan pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu mengidentifikasi tujuan performansi. Dick and Carey menyatakan bahwa tujuan pembelajaran ini harus menggambarkan apa yang siswa lakukan atau siswa sedang lakukan. Untuk tujuan pembelajaran berupa pernyataan-pernyataan tertentu yang dinyatakan dalam tingkah laku, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, dan tujuannya ini untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Untuk tahapan yang keempat yaitu mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik siswa. Tingkah laku dan karakteristik siswa ini sangat penting sekali untuk mengetahui kualitas individu mereka dan dapat digunakan sebagai panduan untuk menjelaskan strategi dan menulis bahan ajar. Memilih media yang tepat dengan karakteristik siswa berpengaruh terhadap kualitas hasil belajar. Untuk tahapan yang kelima, yaitu mengembangkan butir-butir tes acuan pokok. Nah, tes acuan pokok ini meliputi A. Menentukan tujuan penelitian, yang B. Mengidentifikasi kompetensi yang akan diuji. Nah, seperti menulis, mendengar, membaca, dan berbicara. Untuk yang C. Mengidentifikasi kompetensi pendukung yang relevan. Dan D. Menentukan jenis teks yang benar. Dan yang E. Mengedit pedoman penelitian. Dan yang terakhir adalah kita menganalisisnya. Untuk tahapan yang keenam, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, gimana strategi penyampaian pembelajaran ini adalah bagaimana kita dapat menyampaikan pembelajaran ini kepada siswa. Dan kita juga harus dapat menerima dan menanggapi masukan dari siswa tertentu tersebut. Untuk yang ketujuh yaitu mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasarnya agar dapat mencapai standar kecakapan untuk setiap mata pelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Yang kedelapan adalah mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Hasil evaluasi formatif ini dilakukan sebagai masukan untuk perbaikan produk awal. Dengan adanya evaluasi terhadap bahan ajar ini, maka pengembangan bahan ajar dapat dilakukan dengan mudah. Dan dengan adanya evaluasi ini pasti akan terjadi pengembangan bahan ajar dengan sendirinya. Untuk tahapan yang ke-9 yaitu merevisi bahan pembelajaran. Dalam pembelajaran, merevisi bahan pembelajaran perlu sekali untuk dilakukan. Karena hal ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan bahan ajar agar lebih menarik lagi dan lebih efektif untuk tujuan pembelajaran dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif, di mana evaluasi sumatif ini mendesain pembelajaran yang dapat diidentifikasikan dan dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Dick and Carey. Kelebihan dari model Dick and Carey adalah yang pertama, setiap langkah jelas sehingga mudah untuk diikuti. Kedua, pelaksanaannya yang teratur, efektif dan efisien. Yang ketiga, merupakan model pembelajaran yang terperinci. Keempat, adanya revisi pada analis pembelajaran.
di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Karena apabila terjadi kesalahan, maka segera dapat dilakukan perubahan sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Yang kelima, model Dick and Carey sangat lengkap komponennya, hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Namun, kelemahan model Dick and Carey adalah 1. Kaku, karena setiap langkah sudah ditentukan. 2. Uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Yang ketiga, terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 4. Pada tahap-tahap pengembangan, tes hasil belajar, strategi pembelajaran, maupun pada pengembangan dan penilaian, bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas ada tidaknya penilaian pakar. Di sini saya akan menerangkan mengenai penerapan model pembelajaran Dick and Carey. Menurut SAPRI yang diterbitkan pada tahun 2019, di mana beliau membagi penerapan tersebut. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan untuk menetapkan tujuan, di mana kita harus menganalisis sebuah teori terlebih dahulu. Teori tersebut kemudian harus mencapai sesuai tujuan yang diharapkan. Yang kedua yaitu menganalisis pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkahnya yaitu kita harus mengetahui sebuah konsep-konsep terlebih dahulu, sehingga pada saat pembelajaran dimulai kita tidak kebingungan untuk menerapkannya. Selanjutnya yaitu menganalisis karakteristik siswa pada lingkungannya. Jadi kita tuh harus mengetahui karakteristik masing-masing siswa, di mana masing-masing siswa tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi dan materi, di mana pada suatu pembelajaran kita harus mengembangkan suatu materi tersebut, di mana pengembangan tersebut bisa dikembangkan melalui model-model pembelajaran, sehingga penerapan pada pembelajaran saat ini harus diterapkan melalui model Dick and Carey. Selanjutnya yaitu merancang dan mengembangkan suatu pembelajaran Dick and Carey pada siswa-siswa SMA maupun SMP. Yang terakhir yaitu evaluasi formatif dan merevisi pembelajaran pada sebuah model pembelajaran, di mana pasti terdapat kesalahan ataupun evaluasi karena karena siswa itu kadang memahami atau lebih suka dengan konsep yang lain, sehingga terdapat evaluasi pada konsep Dick and Carey ini. Baik, selanjutnya kita akan mengkaji mengenai model pengembangan bahan ajar fisika menggunakan model pengembangan Dick and Carey. Nah, jadi di sini sudah ada artikel dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Fisika pada Pokok Bahasan Suhu dan Kalor dengan Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat atau STM di kelas 10 SMA Negeri 4 Banjarmasin, yang diterbitkan atau publish pada tahun 2016 oleh Herlina Ariandani, Mustikawati, dan Abdul Salam. Nah, jadi kita akan menganalisis apa sih latar belakang penelitian ini, kemudian bagaimana model pembelajarannya, seperti yang disebut barusan bahwa model pembelajaran yang dilakukan adalah model pembelajaran STM. Nah, kemudian gimana sih hasil dan pembahasannya? Oke, yang pertama mengenai latar belakang di penelitian ini, yang pertama adalah proses pembelajaran masih berpusat pada guru, jadi murid masih tidak terlalu aktif seperti itu pada pembelajaran tersebut.
Nah, kemudian yang kedua, masih menggunakan metode ceramah dan kegiatan pembelajaran hanya menekankan aspek kognitif. Seperti yang kita ketahui bahwa pada abad 21 ini tidak hanya aspek kognitif saja yang hanya ditekankan, melainkan ada aspek afektif dan aspek psikomotorik. Nah, kemudian latar belakang ketiga, tidak pernah melakukan kegiatan praktikum karena tidak adanya jadwal yang pasti serta tidak adanya sarana dan prasarana yang mencukupi. Kemudian latar belakang yang keempat yakni siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas secara maksimal. Nah, hal tersebut dilatar belakangi oleh guru yang memberlakukan sistem pembelajaran yang konvensional, yakni ceramah, sehingga siswa hanya mendengarkan saja. Nah, kemudian latar belakang yang kelima adalah hasil UTS siswa sebanyak 86% dari 36 siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Artinya dari 36 siswa ada 31 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM pada pembelajaran fisika tersebut. Nah, kemudian latar belakang keenam, guru menggunakan LKS atau lembar kerja siswa dan RPP yang diperoleh dari sumber tertentu, atau bisa dikatakan bahwa LKS dan RPP tersebut bukan hasil pengembangan dari guru itu sendiri. Jadi guru di sekolah tersebut menggunakan sumber lain atau istilahnya itu cuman mengambil LKS atau RPP dari orang lain seperti itu, bukan dikembangkan sendiri. Nah, kita masuk yang bagian kedua mengenai model pembelajaran STM yang dilakukan pada penelitian ini. Nah, jadi model pengembangan STM itu merupakan model yang mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang secara utuh dibentuk dalam diri individu sebagai peserta didik dengan harapan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengembangan bahan ajar pada penelitian ini melakukan dengan menggunakan model pengembangan Dick and Carey pada pokok bahasan suhu dan kalor. Nah, untuk prosedur model pengembangan Dick and Carey sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, slide-slide sebelumnya seperti itu ya. Ada 10 langkah atau tahapan sistematis yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengembangkan model untuk menggunakan model pengembangan Dick and Carey. Nah, kemudian dari pengembangan bahan ajar tersebut, yakni LKS dan RPP, dihasilkan pada aspek validitas dinyatakan valid seperti pada tabel berikut, kemudian kepraktisan dan efektivitas seperti pada gambar berikut. Nah, jika kita perinci pada aspek validitas, dihasilkan menurut validator, praktisi, dan akademisi, dilihat dari skor rata-rata pada gambar sebelumnya, diperoleh kategori yang sangat baik. Nah, kemudian untuk aspek kepraktisan dinyatakan praktis, ditinjau dari tingkat keterlaksanaan RPP dengan kategori yang sangat baik berdasarkan hasil pada gambar sebelumnya. Kemudian pada aspek efektivitas dinyatakan efektif. Nah, dilihat dari perolehan gain score sebesar 0,79, di mana range tersebut atau nilai tersebut berada pada kategori yang tinggi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar menggunakan model Dick and Carey itu sangat efektif, dibuktikan pada penelitian yang kami bahas barusan. Oke. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai model pengembangan bahan ajar Dick and Carey. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman menanyakan pada kolom diskusi yang sudah disediakan. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.